Selamat pagi, siang, ataupun malam Pak Tota, selaku dosen mata kuliah Quality Engineering. Perkenalkan, saya Hemalia Rizkirana, mahasiswi Fakultas Teknik jurusan Teknik Industri Universitas Bina Nusantara, dengan nomor induk mahasiswa 24400730096. Video berikut merupakan video pembahasan Quality Control Chart dengan menggunakan X-Bar NS Chart. Tampilan Excel berikut merupakan hasil pengolahan data mengenai pengendalian kualitas produksi pada PT Sinar Sosro KPB Pandeglang sebagai salah satu perusahaan yang memanfaatkan teknologi hasil pertanian dengan mengelola pucuk daun tanaman teh menjadi produk minuman teh dalam kemasan botol yang siap diminum. Pengolahan data pengendalian kualitas pada PT Sinar Sosro KPB Pandeglang dilakukan dengan menggunakan X-Bar NS Chart karena memiliki ukuran sampel yang berjumlah lebih dari 10 pada setiap set sampel data dan untuk mendeteksi apakah karakteristik dari proses tersebut berjalan dengan stabil atau tidak. Tujuan penggunaan dari X-Bar NS Chart adalah mengidentifikasi proses variasi dengan nilai rendah yang menyebabkan ketidakstabilan proses produksi, memeriksa rata-rata produk berdasarkan standar atau ketetapan sehingga tidak melewati batas kendali, dan memantau performa setiap proses berdasarkan data sampel yang diperoleh dari proses dalam periode yang berbeda dan statistik. Oleh karena itu, S-Chart biasanya di-plot bersama dengan X-Chart, sehingga memberi gambaran mengenai variasi proses yang lebih baik. Peta kendali standar deviasi digunakan untuk mengukur tingkat keakurasian suatu proses. Berdasarkan pengkajian jurnal pada PT Sinar Sosro KPB Pandeglang, diperoleh data-data kecacatan produk yang terdiri dari 3 jenis kecacatan, yaitu botol penyok, tutup botol cacat, dan label cacat. Hasil produksi dari PT Sinar Sosro KPB Pandeglang pada bulan pertama itu diketahui bahwa terdapat 25.766 produk. Dan dari hasil tersebut, diketahui bahwa terdapat 334 produk dengan botol penyok, 798 produk dengan tutup botol cacat, dan 111 produk dengan label cacat. Sehingga diperoleh jumlah produk yang cacat selama proses produksi pada bulan pertama itu terdapat 1.243 produk yang cacat. Nah, data yang sama untuk bulan 2, 3, 4, 5, dan 6 dengan jumlah produksi yang berbeda dan jenis cacat yang berbeda. Sehingga diperoleh jumlah produksi selama 6 bulan pada PT Sinar Sosro KPB Pandeglang sebanyak 276.733 produk. Dari hasil produksi tersebut, diketahui bahwa terdapat 17.933 produk dengan botol penyok, 8.514 produk dengan tutup botol cacat, dan 2.366 produk dengan label cacat. Sehingga diperoleh jumlah produk yang cacat secara keseluruhan itu adalah 28.813 produk yang cacat selama produksi 6 bulan di PT Sinar Sosro KPB Pandeglang. Perhitungan yang pertama itu adalah menentukan persentase tiap defek, di mana persentase tiap defek ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada botol penyok, tutup botol cacat, dan label cacat. Yang pertama menghitung persentase untuk botol penyok, yaitu dengan cara jumlah produk yang rusak ataupun cacat akibat dari botol penyok, yaitu sebanyak 17.933 produk, dibagi dengan total keseluruhan dari jumlah produk yang cacat, itu ada 28.813 produk, dikali dengan 100%, sehingga diperoleh persentase botol penyok itu adalah 62,2%. Kemudian, persentase tutup botol cacat, yaitu dengan cara jumlah dari produk yang cacat akibat tutup botol yang cacat, dibagi dengan, yaitu sebanyak 8.514 produk, dibagi dengan total keseluruhan dari jumlah produk yang cacat, yaitu 28.813 dikali dengan 100%, sehingga diperoleh persentase tutup botol cacat itu adalah 29,5%. Selanjutnya, perhitungan persentase label cacat, yaitu dengan cara jumlah produk yang cacat akibat label yang cacat itu adalah 2.366 produk, dibagi dengan total keseluruhan dari jumlah produk yang cacat, itu adalah 28.813 produk, dikali dengan 100 produk, dikali dengan 100%, sehingga diperoleh persentase label cacat itu adalah 8,2%. Nah, selanjutnya di sini adalah perhitungan dari persentase jumlah yang cacat sebesar 100% yang merupakan penjumlahan dari persentase tiap defek. Nah, perhitungan berikutnya itu adalah menentukan X-bar, di mana X-bar ini merupakan average atau rata-rata dari jenis cacat. Nah, hasil perhitungan X-bar pada bulan pertama itu sebesar 414,3, di mana hasil ini merupakan rata-rata dari jenis cacat pada bulan pertama, yaitu diketahui bahwa terdapat 334 produk dengan botol penyok, 798 produk dengan tutup botol cacat, dan 111 produk dengan label cacat. Sehingga diperoleh perhitungan rata-ratanya atau X-bar pada bulan pertama itu adalah 334 ditambah 798 ditambah 111 dibagi dengan 3, di mana 3 tersebut merupakan jumlah dari jenis yang cacat.
Itu ada 3, itu botol penyok, tutup botol cacat, dan label cacat. Sehingga diperoleh X bar pada bulan pertama itu sebesar 414,3. Perhitungan yang sama dilakukan untuk menentukan X bar pada bulan kedua, 3, 4, 5, dan 6. Sehingga diperoleh jumlah dari X bar tersebut adalah 9.604,3 dan rata-rata dari X bar itu adalah 1.600,7. Selanjutnya itu adalah melakukan perhitungan terhadap S, di mana S ini merupakan standar deviasi dari jenis cacat. Nah, hasil perhitungan standar deviasi pada bulan pertama itu sebesar 350,5, di mana ini merupakan hasil perhitungan dari standar deviasi jenis cacat pada bulan pertama, yaitu diketahui bahwa terdapat 334 produk dengan botol penyok, 798 produk dengan tutup botol cacat, dan 111 produk dengan label cacat. Perhitungan standar deviasi itu adalah akar pangkat 2 dari 334 ditambah dengan 798 ditambah 111 dibagi dengan 3 itu merupakan jumlah dari jenis cacatnya, sehingga diperoleh standar deviasi pada bulan pertama itu adalah 350,5. Nah, perhitungan yang sama dilakukan untuk menentukan standar deviasi pada bulan kedua, 3, 4, 5, dan 6, sehingga diperoleh jumlah dari standar deviasi tersebut itu adalah 8.427,9 dan rata-ratanya itu adalah 1.404,7. Selanjutnya itu adalah menghitung persentase produk yang cacat, yaitu dengan cara jumlah produk yang cacat dalam satu periode dibagi dengan jumlah produksi dalam satu periode dikali dengan 100%. Nah, perhitungan berikutnya itu adalah menentukan UCL, CL, dan LCL pada X-chart yang berguna untuk membuat grafik chart nantinya. Yang pertama, untuk menentukan UCL. UCL itu merupakan hasil perhitungan dari X bar, rata-rata X bar yaitu adalah 1600,7 ditambah dengan ketentuan spesifikasi A3 yaitu adalah 1,954 dikali dengan rata-rata dari standar deviasi yaitu 1404,7 sehingga diperoleh UCL atau upper control limitnya itu adalah 4345,41. Selanjutnya menentukan CL, di mana nilai CL ini pada X bar itu sama dengan nilai rata-rata X bar yaitu sebesar 1607,7. Nah, selanjutnya menentukan LCL atau lower control limit, di mana lower control limit itu merupakan hasil perhitungan dari rata-rata X bar yaitu 1600,7 dikurang dengan ketentuan spesifikasi A3 yaitu 1,954 dikali dengan rata-rata dari standar deviasi yaitu 1404,7 sehingga diperoleh LCL atau lower control limit itu adalah negatif 1143,97. Nah, hasil perhitungan ini digunakan untuk membuat grafik X-chart. Nah, berikut ini merupakan grafik X-chart-nya. Diketahui bahwa titik-titik proses ini tidak melewati batas dari lower control limit maupun upper control limit, sehingga dapat dikatakan bahwa proses produksi terkendali. Nah, selanjutnya itu adalah melakukan perhitungan UCL, CL, dan LCL pada X-chart yang berguna untuk membuat grafik X-chart nantinya. Yang pertama, menentukan UCL, di mana UCL ini merupakan hasil perhitungan yaitu dengan mengalihkan antara ketentuan spesifikasi B4 yaitu 2,568 dikali dengan rata-rata dari standar deviasi yaitu 1404,7 sehingga diperoleh upper control limit pada S-chart itu adalah 3607,14. Dan di sini ada CL-nya atau control limitnya yaitu sebesar nilai yang sama dengan rata-rata dari standar deviasi yaitu 1404,7 dan di sini adalah menghitung nilai LCL atau lower control limit yaitu dengan cara hasil perkalian antara ketentuan spesifikasi dari dari B3 yaitu sebesar 0 dikali dengan rata-rata dari standar deviasi yaitu 1404,7 sehingga diperoleh LCL atau lower control limitnya itu sebesar 0. Nah, hasil perhitungan ini digunakan untuk membuat grafik S-chart yaitu sebagai berikut. Di mana diketahui bahwa tidak terdapat titik-titik proses yang melewati batas dari lower control limit maupun upper control limit. Jadi dapat dikatakan bahwa proses ini berjalan sesuai dengan terkendali seperti itu. Nah, selanjutnya kesimpulan terkait dengan X-chart dan S-chart yaitu dapat dikatakan bahwa berdasarkan grafik X bar dan F chart dapat disimpulkan bahwa proses produksi berada dalam kontrol kendali atau kontrol chart. Pada grafik X bar diketahui bahwa titik-titik proses tersebut tidak melewati lower control limit, yaitu di sini diketahui bahwa lower control limitnya itu adalah negatif 1143,97 yang tidak melewati batas dari negatif 1143,97 dan tidak melewati batas dari upper control limit, itu seperti ini, upper control limit yaitu sebesar
upper control limitnya itu adalah 4.345,1. Sini tidak melewati batas dari upper control limit maupun lower control limit, sehingga dapat dikatakan bahwa X ini titik dari proses tersebut dikatakan terkendali. Nah, selanjutnya begitu pula dengan pada grafik S-chart diketahui bahwa grafik tersebut tidak melewati batas lower control limit atau LCL, yaitu sebesar LCL-nya itu di sini diketahui 0, tidak melewati batas lower control limit, dan tidak melewati batas upper control limit juga, yaitu UCL-nya itu sebesar 3.607,14. Ini juga tidak melewati 3.607,14. Sehingga dapat dikatakan bahwa titik-titik proses tersebut terkendali. Selanjutnya, terkait dengan rekomendasi yang dapat diberikan kepada perusahaan PT Sinar Sosro KPB Pandeglang, yaitu adalah PT Sinar Sosro KPB Pandeglang harus tetap melakukan pengawasan terhadap kinerja operator, melakukan preventive maintenance secara teratur terhadap alat dan mesin yang digunakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan, dan melakukan evaluasi sistem kerja yang diterapkan secara berkala. Sekian terkait penjelasan quality control chart dengan menggunakan metode X bar and S chart. Terima kasih.